Susi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan, tidak banyak, ya. Tetapi ini sungguh menggairahkan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Judul yang saya ingin sampaikan adalah mendengar perkataan Tuhan adalah jawaban hidup di masa sekarang. Mendengar perkataan Tuhan adalah jawaban hidup di masa sekarang. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara perlu kita mendengar perkataan Tuhan? Karena sekarang ini menurut saya, ya sekarang menurut Pak Christian, ya kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku perlu sebuah kepastian. Perlu sebuah kepastian, ya. Apakah kita ke depan akan hidup sejahtera? Perlu kepastian. Apakah kita hidup ke depan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita perekonomian akan bagus? Perlu kepastian. Nah, semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku hanya kita dapat di dalam Tuhan. Hanya kita dapat di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan hanya ada ya dan amin. Artinya pasti, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya pasti. Di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ya dan amin tentunya. Tetapi di dalam Tuhan ya dan amin katanya. Sebab Yesus sendiri adalah ya dan amin itu. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 39. Ya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita renungkan satu ayat ini, sebab ayat ini memberikan bekal kepada kita, saudara-saudara, untuk kita berdoa dan untuk kita menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini kisah tentang Maria dan Marta. Marta menyambut Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia sibuk. Kemudian Maria, saudaranya ini, justru dikatakan, ditulis di dalam Alkitab, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya, saudara-saudara. Nah, sementara Marta dikatakan, Marta, kenapa kamu khawatir? Gitu, saudaraku. Sementara Maria dikatakan, Maria ini telah mengambil bagian yang terbaik. Saya jadi ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa senjata iblis bukan hanya ketakutan, tetapi adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini, saudara-saudara, menolong iman kita untuk bangkrut. Menolong iman kita ini untuk hancur, saudaraku. Ketakutan, kekhawatiran, itu menolong iman orang Kristen hancur. Saya katakan begitu, saudaraku, karena banyak, saudaraku, pengalaman-pengalaman kita gara-gara ketakutan dan kekhawatiran, kita tidak sampai kepada sebuah tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat kekhawatiran, wah itu saudara-saudaraku, maka kita harus ingat, saudaraku, perumpamaan penabur, ya saudara. Perumpamaan penabur ini, saudaraku, Anda lihat di sana yang dimaksud firman itu jatuh di mana, ditabur di mana. Maka saudara akan mendapatkan yang pertama penindasan atau penganiayaan, yang kedua kekhawatiran dan tipu daya, yang ketiga kekhawatiran dan tipu daya kekayaan.
Rupanya saudaraku, tiga hal ini disampaikan Tuhan Yesus, firman itu tidak jadi. Sementara Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Roma, ya, kita membaca Roma 1 ayat 17 dinyatakan bahwa sebab di dalamnya nyata benar Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini orang benar. Hidup kita harusnya dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita harusnya dengan pengharapan. Hidup kita harusnya, saudaraku, dengan pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini saudara-saudara, maka kita tidak hancur. Kita ditolong oleh firman itu, saudaraku, ditolong oleh firman itu untuk naik, saudara-saudara ya. Untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senjata iblis seperti penindasan, penganiayaan, kekhawatiran dunia dan tipu daya, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan bisa mematahkan iman, saudaraku. Bisa menghancurkan iman. Tetapi, saudaraku, ada dua hal yang harus kita lakukan, saudaraku, yaitu seperti Maria, saudaraku, seperti Maria tadi dikatakan, dia mendapat bagian yang terbaik. Saudaraku, tidak ada di dunia ini keamanan, kenyamanan, kedamaian, walau Bapak Ibu Saudara mungkin pergi ke Tambi, pergi ke Skyline, pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan sepertinya damai sejahtera. Tetapi kalau permasalahannya tidak selesai, saudaraku, tidak damai ya saudara. Suatu kali teman-teman mengajak piknik ya saudara-saudara ya, tetapi istri saya, anak saya tidak bisa. Nah saudara-saudara, walaupun saya di piknik di Bali yang indah, Bali yang luar biasa, tapi hati saya itu, saudaraku, ada di istri dan anak saya. Jadi keindahan itu, saudara-saudaraku, menurut saya lebih indah di keluarga. Saya akan berpikir terus ke sana. Demikian saudara-saudaraku, kalau kita ini hidup, saudara ya, kita hidup, tetapi hati tidak damai sejahtera, hati berada di tempat lain, saudaraku, menurut saya itu akan mengganggu eksternal, saudara-saudara. Oleh karena itu, ada dua hal, saudara-saudaraku, yang Alkitab firman Tuhan itu beritahukan kepada kita untuk kita mengalami damai sejahtera, untuk kita hidup, saudaraku, di masa sekarang ini. Yang pertama adalah seperti Maria, dekat dengan Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, ini duduk di dekat kaki Tuhan, katanya, saudaraku. Jadi, saudaraku, Maria ini bukan hanya mendengar perkataannya, tapi dia datang bersimpuh di kaki Tuhan. Saudaraku, yang pertama datang bersimpuh di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Nomor dua, saudara-saudara ya. Lalu dilanjutkan terus-menerus mendengar. Itu ada kata terus mendengar, saudaraku, mendengarkan perkataannya. Jadi mendengarkan perkataan Tuhan. Itu, saudaraku, jawaban. Nah, saudaraku, rupanya kita ini, untuk kita memiliki pengharapan, walaupun pengharapan itu belum ada, seperti dikatakan di dalam Roma 11 ayat 11, saudara, ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Untuk mendasari itu, kita butuh terus-menerus, yang pertama dekat dengan Tuhan, saudara ya, duduknya itu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, terus-menerus mendengar perkataan Tuhan, supaya pikiran kita, saudaraku, pandangannya berbeda, supaya saudara-saudara semua menjalani hidup, menyelesaikan segala perkara ini, pandangannya berbeda. Nah, saudara-saudara, mari kita coba. Mari kita hidup menurut
firman Tuhan. Mari kita dekat dengan kaki Tuhan dan terus-menerus mendengar perkataan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya sudah lama tidak ke Jepara, tetapi kemarin saya ke Jepara sampai malam, saudaraku, dan ditutup dengan teman-teman yang dulu saya doakan ini. Mereka, saudaraku, berkumpul, bertiga kami, tukang berdua, dan mereka bertanya, walaupun mereka belum masuk, saudara, tetapi mereka bertanya, saudaraku, menurut kepercayaan Bapak. Jadi saya terus membagikan perkataan Tuhan. Saudara-saudaraku, itu menjadi indah dan saya lihat mereka tenang, mereka damai, saudara-saudaraku, dengan perkataan Tuhan itu. Ya, walaupun saudaraku mereka belum menyatakan diri, tetapi kelompok ini, saudaraku, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus, saudaraku, dekat dengan Tuhan, terus mendengar perkataan Tuhan, menyelesaikan hidup kita dengan perkataan Tuhan. Mari kita berdoa.